Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahhamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh RW 9 yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah pilih kita di antara hamba-hambanya yang Allah bangunkan setelah Allah wafatkan kita. Para ulama mengatakan tidur itu sebenarnya adalah kematian, tapi kematian kecil. Karenanya doa yang dianjurkan untuk kita baca setelah bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah Dia mematikan kami. Pada hakikatnya tidur merupakan kematian kecil. Begitulah kurang lebih bagaimana nanti kematian daripada diri kita. Tinggal bagaimana amal-amal kita. Ada orang-orang yang amalnya baik, maka pada saat akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlahan-lahan, dengan lembut. Tapi ada juga orang yang pada saat di dunianya ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut nyawanya dengan kasar dan paksa. Itulah yang Allah firmankan dalam surat An-Nazi'at, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashra. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam keimanan dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, bahkan menghimpun kita satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada subuh hari ini adalah membangun circle surgawi. Circle ini istilah anak-anak sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan circle itu? Di sini saya ambilkan menurut para psikolog bahwa circle ini artinya adalah lingkaran. Yang dimaksud adalah lingkaran atau kelompok pertemanan atau pergaulan. Ini circle-nya dia nih. Nah, Fulan ini satu circle sama Fulan. Artinya apa? Ini adalah lingkaran atau kelompok pertemanan. Kalau dulu istilahnya sohib, CS, ya. Sekarang agak lebih keren bestie. Hadir khotimah rahimakumullah. Di sini saya ambilkan dari seorang psikolog bahwa kenapa bisa menjadi sebuah circle? Biasanya orang masuk dalam circle pertemanan ketika obrolannya itu nyambung.
Jadi kalau ngomong tuh nyambung, kalau nggak nyambung nggak demen buat dia. Kita ngomong A, dia ngomong B, kita ngalor dia kidul, gitu ya. Hadir khotimah rahimahumullah, yang begini sulit untuk jadi circle, ya. Atau tempo. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ada yang hobinya misalnya mohon maaf yang sepeda, gitu ya. Habis subuh tuh susah sepedahan, nah, itu biasanya jadi satu circle. Ya. Ada yang hobinya mancing mania. Walaupun kagak dapat, walaupun habis itu beli di pasar, pokoknya mancing mania. Nah ini bisa jadi satu circle. Cuma dari circle-circle yang ada, kita pengen circle-nya kita itu adalah circle surgawi. Ya. Jadi bukan cuma lingkungan, bukan cuma lingkaran pertemanan biasa, tapi bagaimana kemudian circle-circle ini yang kemudian bisa memasukkan kita dengan teman satu circle ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali bahwa circle itu arti asalnya adalah lingkaran. Yang dimaksud adalah lingkaran atau kelompok pertemanan, dan kembali zaman dulu geng, ya, gerombolan dulu bahasanya. Nah, hadir khotimah rahimahumullah, tapi kembali bahwa ini biasanya satu circle ketika kemudian frekuensinya sama. Kalau ngobrol itu nyambung, ya. Kalau frekuensinya nggak sama, biasanya nggak jadi satu circle. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa pertemanan atau circle ini bisa menentukan bagaimana keagamaan seseorang. Bagaimanakah agama seseorang itu bisa dipengaruhi dengan circle-nya. Nabi SAW bersabda, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su kamathali sahibil misk." Perumpamaan circle yang baik dengan circle yang buruk seperti kalau seseorang berteman dengan tukang minyak wangi. Sekarang banyak, bukan cuma dicontek, bagaimana yang jual parfum. Ya. Hadir khotimah rahimahumullah, kalau kita berteman dengan mereka, bantu-bantu, ya. Bagaimana ketika kemudian ngelayanin, ada misalnya, cobain, oh kayak begini, ya. Walaupun kita nggak beli, wangi keluar dari toko minyak wangi itu, ya. Tapi perumpamaan circle yang buruk itu seperti seseorang bergaul dengan pandai besi. Bagaimana melas, ya, nempak besi, walaupun dia nggak melakukan secara langsung, tapi kadang cipratan apinya itu bisa kemudian kena kepada orang yang ada di sekitarnya. Paling nggak bau asap, ya. Paling nggak bau ada panggangan ataupun api. Jadi hadir khotimah rahimahumullah, kembali bahwa circle ini dia bisa menentukan seseorang, bisa mempengaruhi baik atau buruknya seseorang. Dia bisa mempengaruhi daripada tutur kata seseorang. Bahkan saya mengatakan bahwa circle ini bisa mempengaruhi cara pandang seseorang. Ya. Kenapa circle ini bisa mempengaruhi cara pandang? Kenapa circle ini bisa merubah bahasa yang digunakan oleh seseorang? Bahkan kenapa circle ini bisa merubah daripada sikap seseorang? Yang pertama, karena intensitasnya. Orang kalau dalam circle ini biasanya sering ketemunya. Bentar-bentar lagi di mana? Lagi di Darul Maid. Udah habis subuh nongkrong sebentar, nah, ngopi. Jadi intensitasnya sering. Nggak dengerin ceramah seminggu sekali, itu kalau nggak ngantuk, ya. Tapi di circle hadir khotimah rahimahumullah, intensitasnya pagi nggak bisa, malam, ya. Tadi pagi ada acara, habis kajian ada bazar, malam yuk, malam enggak, siang, ya. Jadi intensitasnya sering. Bagaimana ketemuan-ketemuan ini sering. Hadir khotimah rahimahumullah. Yang kedua, selain circle ini sering ketemunya, yang kedua adalah bahwa cara masuk ke dalam orang yang satu circle itu biasanya soft, lebih lembut. Kalau ceramah modelnya kayak begini, kerasanya kayak ngegurui. Tapi kalau kita ngobrol dalam satu circle, kadang orang celetuk-celetuk, kadang orang cerita-cerita, masuk tuh dalam ambang sadar kita. Benar juga ya. Mohon maaf, ada
ada yang sekali lagi misalkan ya, dia melakukan sesuatu terus dia nyeletuk, mendingan minta maaf daripada minta izin. Hadirin khotbah rahimakumullah, tanpa terasa ya, orang yang lagi ngobrol benar juga ya, minta izin nggak dikasih, mendingan ntar kalau ketahuan minta maaf. Banyak yang akhirnya kawin lagi ya, karena apa? Tanpa disadari ya. Minta izin nggak dikasih ya. Daripada minta izin mendingan kemudian pas berbuat kok udah minta maaf, kemakan tuh ya, tanpa terasa. Jadi kenapa? Bahwa kalau dalam circle itu masuknya soft ya, masuknya itu lembut. Kalau lagi dengerin ceramah kerasanya kayak digurui ya. Ini yang kemudian Bapak Ibu harus rahmati, dalam circle ini bisa mempengaruhi cara pandang seseorang ya. Ketika ngobrol-ngobrol itu belah sono toko pada tutup, sekarang mah jangankan nyari yang halal, yang haramnya susah. Tanpa terasa kemudian, oh iya benar juga ya. Akhirnya kemudian tanpa disadari ini berubah daripada perilaku. Karena apa? Dari persepsi, dari paradigma, dari cara pandang berubah dari perilaku. Akhirnya kerja juga sudah mulai berpikiran kotor. Apa yang bisa dia dapat ya? Apalagi ketika lagi dengerin cucu, lihat TV, melihat iklan, kalau tidak cepat mana bisa dapat. Akhirnya itu khotbah rahimakumullah singkat semua ya. Jadi kembali bahwa circle atau pertemanan ini bisa merubah cara pandang seseorang, cara berbicara seseorang ya. Begitu juga dengan sikap seseorang. Karena apa? Yang pertama itu karena intensitasnya sering ketemunya. Yang kedua karena ketika masuknya itu soft ya. Bagaimana lembut, gak merasa digurui, tapi tanpa kemudian disadari ya. Ucapan-ucapan itu di copy paste atau kemudian merasuk dalam pikiran kita. Sebab yang ketiga, kenapa circle itu bisa mempengaruhi cara berbicara, cara berpikir, sikap. Yang ketiga adalah biasanya awalnya karena nggak enak ya. Awalnya karena nggak enak, yang lain pada gimana, nggak enak kan ya. Misalkan hadirin khotbah rahimakumullah, mohon maaf nih kalau ada masih yang ashabul ukhdud misalnya ya, orang yang masih suka ngudut cina ya. Hadirin khotbah rahimakumullah, awalnya wah, lama-lama waduh enak juga ya. Apalagi anak-anak muda gak keren, wow, ya. Yang digantungin dulu cuma netek gitu ketika kerja, sekarang apa ya? Hadirin khotbah rahimakumullah, lama-lama terpengaruh ya. Saya beberapa kali ke Korea, ada sekitar 4-5 kali. Mahasiswa Indonesia di sana itu kuliah berdasarkan RA ya, Research Assistant. Jadi pemerintah Korea menggelontorkan dana untuk penelitian, dan ini nanti kampus-kampus mengajukan, dan biasanya mereka akan mencari orang yang membantu riset mereka. Itulah yang kemudian menjadi tesis master atau disertasi. Singkat ceritanya, kalau ada mahasiswa yang diterima untuk mendapatkan grant ataupun bantuan tersebut, ketika mereka nyampe ke Korea, itu biasanya sudah ada profesor yang akan jadi pembimbing dia. Nyampe hari ini, biasanya dia akan di email. Besok ada semacam welcome drink ya. Bagaimana nyambut dia, ketemu dia. Itu hadirin khotbah rahimakumullah. Kalau ternyata mahasiswanya seorang muslim yang tegas, dia akan mereplay, dia akan membalas email profesornya dengan mengatakan, "Prof, saya muslim. Saya muslim. Muslim itu nggak minum khamar, muslim itu nggak makan babi." Itu kalau kita kemudian tegas mendeklar, tegas menyatakan kita muslim dan begini, mereka juga akan apresiasi. Jadi mereka akan ganti minuman yang rencananya soju. Jadi orang Korea itu mereka bikin minuman khamar sendiri, namanya soju. Kalau orang Jepang namanya sake ya. Kalau orang kita namanya cungkrik. Nah, itu sering pada mati ya. Oplosan ya. Dia bukan khamar, spiritus dicampur. Gimana kagak rusak itu ini. Makanya juga tepak ya. Yang pada minum cungkrik, wah
lewat. Ya. Karena kenapa itu bukan khamar sebenarnya, spiritus subhanallah. Jahat benar orang kita itu luar biasa. Udah khamarnya haram, ini dicampurnya sama spiritus karena kenapa kurang. Ya. Bapak Ibu kalau masih itu pakai semprong, itu aja nyala di mana badan kita luar biasa. Ya. Hadirin khotbah rahimakumullah, diganti sama soft drink. Ya. Makanan juga diganti dengan seafood. Apalagi kalau kemudian dia muslim selain tegas ada ilmunya. Ya. Maksudnya ada ilmunya, dia menyampaikan bahwa yang haram itu bukan cuma khamar, bukan cuma babi, apalagi hewan yang cara penyembelihannya tidak sesuai dengan cara penyembelihan kita. Ya. Bentuknya ayam, bentuknya sapi, tapi kita nggak tahu motongnya pakai baca bismillah apa enggak, betul kan? Ya. Maka kalau dia kemudian ini dia akan sampaikan itu biasa diganti sini. Tapi kalau orangnya pakai, kalau orangnya sungkanan, kalau orangnya kemudian malu, nah ini dia. Ya. Awalnya sungkan, awalnya nggak enak hati, lama-lama kemudian keterusan. Ya. Jadi kembali bahwa circle ini mempengaruhi cara pandang seseorang, mempengaruhi cara berbicara seseorang, mempengaruhi daripada sikap seseorang. Karena apa? Karena tiga hal tadi. Intensitasnya, sering ketemunya. Yang kedua adalah cara masuknya itu soft, lembut. Ya. Orang nggak merasa bahwa ternyata dia ngobrol-ngobrol berubah tuh cara pandang. Ya. Dan yang ketiga biasanya berawal dari nggak enak, lama-lama keterusan. Ya. Anak-anak remaja yang punya circle, mohon maaf, awalnya ngomongnya bagus, saya, aku, lama-lama LG juga. Tahu LG bukan merek AC. Ya, lugu ya, awalnya gak enak, apaan sih, saya, aku, udah apaan, nah, lama-lama kemudian berubah. Makanya itu khotbah rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan tabiat daripada temannya, maka hendaklah masing-masing di antara kalian melihat dengan siapa dia bergaul. Ya. Dengan siapa bergaul. Dulu ketika di kampung, ya Allah sederhana, pindah ke Jakarta, apalagi ikut arisan sosialita, wah mulai. Ya, kata Khotbah rahimahumullah, rasanya gatal kalau beli baju cuma dari tamjid. Hadal Khotbah rahimahumullah mulai pengen bilang ke suaminya beli dari butik anu, ya Allah. Mempengaruhi. Ya. Hadal Khotbah rahimahumullah, begitu juga kalau kemudian bergaul dengan orang yang baik. Bu, besok pagi ngapain? Enggak, subuh yuk di Darul Ma'arif rame, ke bawah. Ya. Ini yang namanya tersesat dalam kebaikan. Gak apa-apa. Ke bawah-bawah dalam kebaikan gak apa-apa. Gitu ya. Jadi hadal Khotbah rahimahumullah, seseorang itu akan mencocoki sesuai dengan agama daripada sahabatnya. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, ini dikutip hadis yang ini kan riwayat Imam Abu Daud dengan Tirmidzi. Di antara yang menjelaskan hadis-hadis Imam Tirmidzi itu ada namanya Al-Imam Al-Barakfuri. Kitabnya adalah Tuhfatul Ahwadi. Nah, dalam Tuhfatul Ahwadi dan tulisannya itu dikutip kata-kata dari Imam Al-Ghazali. Makanya jangan sampai ada yang nanya, kok ini kata-kata Imam Ghazali tapi bukan dari Ihya atau bukan dari kitab daripada Imam Ghazali, karena ini kutipan dari yang mensyarah hadis yang sebelumnya. Kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang bersahabat dengan orang yang pelit akan berkurang pelitnya. Benar? Ya. Orang kalau bergaul dengan orang pelit, lama-kelamaan dia juga jadi ikut pelit ya temannya. Saya punya abang, udah pensiun, tadinya kerjanya di Telkom. Itu Hadal Khotbah rahimahullah, ini cerita lagi masih awal-awal kerja di Telkom. Itu ada beberapa temannya lagi masih awal-awal, zaman dulu masih telepon koin, telepon umum masih kan. Nah, ya. Itu Hadal Khotbah rahimahullah, kadang ke Johar Baru kan rumah kami Cempaka Putih ya. Itu kan masih naik metro mini. Ada temannya, jadi kalau kerja itu kan bareng-bareng tuh, berempat, berlima. Ada temannya ini kalau masuk metro mini masuknya keluar, kenapa? Langsung ke depan, kan kondektur di belakang. Dia kagak bayar. Wah, dia bilang bener nih orang ya.
Jadi dia naik duluan, kenapa? Kan konektor di belakang tuh. Dia cuma tinggal bilang, ngapain belakang Pak? Gitu. Naikin duluan. Lama-kelamaan yang berempat, yang bertiga temannya mikir, wah dulu yang bayar. Akhirnya apa? Tumbuh tuh rasa pelit. Yang tadinya suka rela sekali dua kali, lama-lama pantesan dia naikin duluan. Dia kagak mau bayar. Ya. Jadi hati khotimah rahimahullah bergaul dengan orang yang pelit bisa jadi pelit. Kita ngasih tetangga lama-kelamaan kamu dulu kayaknya nongkrong misalnya sekali gitu ya. Ini nongkrong pulang aja. Oke, lama-lama dah kita pengen kerjain suruh bayar dulu. Ya. Akhirnya kemudian belum selesai biasa bilang, maaf saya panggil istri bayar sendiri pulang. Jadi akhirnya PM bayar masing-masing. Hadal khotimah rahimahullah istana sekarang PM. Hadal khotimah rahimahullah kalau dulu kan kita gojek mobil, ya anak sekarang PM itu bayar masing-masing. Jadi kembali bahwa kata Imam Ghazali bergaul dengan orang yang pelit bisa tertular pelitnya. Ya. Jangan royal banget. Ekonomi lagi susah, masuk tuh di otak. Oh iya benar juga ya. Buat apaan royal? Ya. Jadi kata Imam Ghazali bergaul dengan orang yang pelit mengakibatkan kita tertular dengan pelitnya. Tapi bergaul dengan orang yang zuhud, orang yang zuhud ini artinya orang yang sadar bahwa apa yang dia miliki ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian ada yang memerlukan infak, dia kemudian bisa memberikannya. Maka kata Imam Ghazali kalau bergaul dengan orang yang zuhud, maka hadal khotimah dia akan tertular dengan kezuhudan teman. Ya. Ini penting. Ya. Kita bergaul dengan orang yang baik lama-lama ya Allah, saya pengen suatu saat juga saya kasih nih ke sini. Melihat ada orang ya, udah saya sponsor deh untuk ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Lama-lama dalam hati mah, kalau nanti kita rezeki, ada rezeki pengen dikasih. Jadi bergaul dengan orang yang dermawan, bergaul dengan orang yang zuhud, Allah tersebut akan berpengaruh. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah. Jadi ada orang kaya yang dia biasa suka ngasih santunan bantuan ke orang-orang miskin, ke panti asuhan, ke anak yatim. Ya. Suatu hari dia ngajak temannya, dia bilang ikut yuk, saya mau ngasih santunan nih ya, buat anak-anak yatim di panti, ikut nih teman. Temannya jarang sedekah, temannya jarang sedekah. Ya. Ketika kemudian di tempat tersebut dilihat bagaimana temannya ini ya, ngasih tausiah buat anak-anak yatim, ngasih motivasi. Ya. Setelah itu kemudian ngasih sesuatu buat mereka. Ya. Ketika mau pulang, temannya yang jarang sedekah ini ketika salaman sama Kiai dia bilang, Pak Kiai doain saya, mudah-mudahan menang tender. Ntar kalau saya menang tender saya mau lagi buat anak yatim. Kata Pak Kiai tersebut, waduh, baru sekarang saya dapetin orang Fatihahnya beda. Wah, dia bingung, dia apa digituin? Ya. Maksudnya gimana Pak Kiai? Kata Kiai tersebut, coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Kiai itu komentar, oh, kirain Fatihahnya beda. Makin bingung beliau. Maksudnya gimana Kiai? Nah, coba ulang yang iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta. Jadi nyembah dulu baru minta pertolongan, sedekah dulu baru minta menang tender mestinya. Gitu. Ya. Hadza khotimah rahimakumullah. Dia masih gak paham sampai di rumah. Iya juga ya. Kenapa dengan Allah pakai ngasih syarat begitu? Orang pengen sedekah kalau kemudian menang tender. Kalau masih ingat pelajaran sebelumnya, saya mengatakan bahwa nazar hukum asalnya adalah makruh, tapi ketika sudah diucapkan memenuhinya adalah wajib. Kenapa dikatakan makruh atau dibenci? Karena seolah-olah memberikan syarat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beribadah kepada Allah nggak mesti syarat, ya Allah. Hamba pokoknya akan puasa kalau anak hamba keterima dui. Kenapa harus keterima dui dulu untuk puasa sunnah? Bisa dipahami?
puasa aja. Dari paham maksudnya? Ya. Tapi kalau udah tersebut dan hal tersebut adalah hal yang baik, wajib untuk dipenuhi. Wah, ini kalau sampai anak saya ketemu jodohnya, saya mau nyoba lah buat isi Darul Ma'arif. Nah, terus kalau nggak ketemu jodohnya apa? Nggak sedekah. Jadi ibadah sama Allah nggak usah pakai syarat. Kita dikasih hidup saja sudah beruntung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi hukum nazar awalnya adalah makruh. Artinya kenapa? Mestinya kita beribadah, nggak perlu untuk mensyaratkan begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak saya keterima di PNS, ya Allah, mudah-mudahan. Abah pengen umroh, nggak mesti nunggu begitu, nggak mesti nunggu. Saya pahami ya. Nah, jadi kembali Hadirin Khotaliman rahimakumullah, untuk nyantunin yatim nggak mesti untuk kemudian menang tender dulu. Ya ada rezeki kita berbagi. Jadi kembali Hadirin Khotaliman rahimakumullah, poinnya adalah ini kata Imam Ghazali. Kalau kita bersahabat dengan orang yang dermawan, kita juga kemudian akan terpengaruh. Oh ya Allah, nikmat juga ya rasanya kita bisa memberikan senyuman sama orang lain. Ya Allah, kayaknya kelihatan senang. Bagaimana mereka kemudian bisa terbantu. Ya. Nah, Hadirin Khotaliman rahimakumullah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita sudah punya circle nih. Nah, tadi kan saya katakan kita udah punya circle nih. Ibu-ibu juga mohon maaf dari sekian yang banyak nih, satu RW atau jamaah Masjid Darul Arif itu circle-nya beda-beda ya. Dan mohon maaf, semakin bertambah usia, circle-nya itu makin kecil. Nah, ini saya sampaikan. Semakin bertambah umur, circle-nya itu semakin kecil. Ketika kemudian kita masih jam-jam, masih muda, ya, masih sehat, masih kerja, uang dan hasil masih banyak, circle-nya banyak. Oh, di kantor kita punya circle di sini. Lama-kelamaan, aduh, ya, kalau kita sering-sering ketemu sama teman yang di sono, ongkosnya dari mana? Paling berangkat naik jet Lingko. Wah, kalau keluar duit pensiunan, oh beli pegang sama istri. Jadi semakin bertambah umur, ya, bagaimana kemudian circle-nya makin kecil. Ya. Makanya kita lihat kadang Hadirin Khotaliman rahimakumullah, pensiunan atau jenderal kadang temennya cuma berdua, ya. Karena selain faktor usia, mohon maaf, banyak juga yang sudah berguguran meninggal dunia. Ya. Teman CS itu udah ada di buku Yasin namanya gitu ya. Jadi Hadirin Khotaliman rahimakumullah, masih ada di buku Yasin itu udah meninggal dunia gitu ya. Hadirin Khotaliman rahimakumullah, jadi bertambah umur circle makin kecil. Ketika kita masih muda, ada circle misalnya tadi Ustaz kita, ada circle bagaimana dulu teman-teman ketika di STIK, bagaimana ketika itu banyak. Hari ini kita jabanin ada pertemuan yang lama-kelamaan, visi sudah kagak kuat, ongkos sudah kagak punya, atau temannya juga udah meninggal duanya, maka makin dikit circle-nya, makin circle. Baik, Hadirin Khotaliman rahimakumullah. Sekarang kalau kita punya circle, bagaimana? Saya menyampaikan bahwa kalau kita punya circle dan itu sebatas daripada hobi, kedekatan, ya, maka saya katakan jangan langsung kita mengundurkan diri. Ini katanya ini bukan circle surgawi, cuma gitu-gitu doang. Ya, bagaimana hobi mancing, hobi sesepedahan, sepeda juga ada yang sepedanya sepeda ontel, kalau olahraga ya, yang cuma gayanya kayak Umar Bakri begitu tuh sepeda ontel, ya, nostalgia. Ya. Ini yang anak-anak muda, Ustaz katakan kalau orang sudah mulai bernostalgia, tandanya juga tua. Ya, kalau ada ngomong dulu, kalau udah begitu tuh Pak, di dulu waktu itu pondok lama, udah tua kalau gitu lagi. Kalau udah banyak nostalgianya, itu udah udah banyak mengenang. Hadirin Khotaliman rahimakumullah, jangan sampai kita kemudian langsung keluar. Ini nggak surgawi. Ya, saya katakan coba mewarnai. Karena apa? Bisa jadi fitnah. Sok suci dia. Jangan langsung. Tapi bagaimana kemudian mewarnai? Hadirin Khotaliman rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang ustaz. Dia tinggalnya di Jogja. Hadirin Khotaliman rahimakumullah, dia cerita ada jamaah itu yang punya circle itu komunitas pecinta sepeda hotel.
Cuma yang jadi masalah kumpulnya itu sekitar 5:30. Apa masalahnya? Langsung enggak. Tapi kumpulnya bisa. Kan banyak tuh yang begitu tuh, ya. Ke masjidnya enggak, tapi kumpulnya wah luar biasa. Mohon maaf. Saya kalau habis kajian dari sini atau dari masjid, kemarin saya subuh di BSD. Itu hadir khotbah rahimahumullah, keluar itu kan syuruk, berarti jam 6 kurang. Ketika keluar itu udah pada rapi tuh, udah pada pakai rapi, yang sepeda, yang apa gitu. Kumpulnya bisa, ke masjid enggak. Nah, beliau tidak langsung keluar dari circle sepeda motor itu. Tapi yang beliau lakukan adalah mewarnai. Bagaimana caranya? Dia tahu di antara jemaah masjid ada juga yang suka tapi belum masuk circle itu. Dia ajak, gabung yuk. Jadi gini dia cerita, oh yaudah. Caranya gimana? Ketika gabung terus dia bilang, bapak minggu depan ya, itu ketika kita sesepedahan, katakan dari sini sampai Tugu Jogja, saya yang traktir sarapannya. Seneng kan? Orang yang namanya ditraktir hampir gak ada yang gak mau. Ya, makanya Bapak Ibu semua telah rahmati, ini kalau kita belajar tentang fikih dakwah itu diantara maknanya dari kata-kata da'a yad'u yang artinya manggil. Orang kalau manggil sesuai dengan namanya. Saya Agus Setiawan dipanggil, Sep, kira-kira nengok gak? Nah, nama kita Agus dipanggil Asep. Artinya dakwah itu harus sesuai dengan masuknya seseorang. Ada orang yang masuknya diajak ngobrol, oh ini bener ya. Tapi ada orang yang diajak ngobrol begitu, kayak diserang. Nah, jadi masuknya beda-beda. Ya, bisa dipahami. Ya. Da'a yad'u, arti yang kedua bukan manggil, tapi berdoa. Berarti dari bawah ke atas, kayak kita berdoa kepada Allah. Maka berdakwah jangan merasa kita hebat. Orang biasa gak temen. Ya. Dulu kalau guru saya di Mesir bilang masuk dari pintu tawadu. Ya. Dari pintu tawadu. Walaupun kita punya ilmu yang banyak, walaupun kita punya pengalaman yang banyak, tapi kalau kita kelihatannya petetek, orang nggak demen. Orang nggak demen. Ya. Masuk dari pintu tawadu. Tawadu artinya rendah diri, rendah hati ya. Bukan tawadu presetan anak sekarang. Warna duit. Gimana tawadu? Jadi da'ayatku yang kedua artinya adalah bagaimana berdoa. Nah, yang kaitannya dengan kita da'ayatku itu artinya juga adalah ad-di'wah. Bentuk kata jadinya ad-di'wah. Ad-di'wah adalah bagaimana ajakan untuk makan. Jadi yang namanya orang diajak makan kan seneng. Jadi dakwah itu adalah bagaimana kemudian orang bisa kemudian senang dengan apa yang disampaikan daripada Islam. Jadi kembali bahwa ya ketika kemudian dia mengatakan begitu, udah sarapannya ntar saya traktir. Tapi kata beliau, ya, kumpulnya itu subuhan dulu di masjid. Ya. Akhirnya kemudian mereka mulai subuhan. Ya. Setelah kemudian subuhan terbiasa, mulai kemudian kita jangan cuma sholat doang nih, mestinya ada action. Gimana? Itu kan mereka korban-korban Merapi itu banyak yang belum dibimbing, akhirnya mereka bikin pesantren Merapi. Jadi begitu mewarnai. Atau ada rahimahumullah, saya katakan bahwa kalau kita punya circle, ajak ke majelis ilmu. Kita masa kumpulnya begini doang, sekali-sekali deh ya. Ada isi baca Quran, oh kita belum pada bisa apa-apa, panggil ustazah ya. Atau kalau misalkan ini hadir fatimah rahimahumullah, coba ya kita ada ibu siapa, kadang dalam satu circle ada yang sudah pandai baca Quran, itu bimbing kita aja ya. Jadi hadir fatimah rahimahumullah, kembali kalau kita sudah punya circle dan circle ini masih circle pertemanan biasa ya, karena hobi, karena kedekatan rumah dan lain sebagainya, jangan langsung keluar, tapi bagaimana diwarnai. Nah, hadir fatimah rahimahumullah, dari tadi kita nyebutin circle surgawi ya. Circle surgawi itu yang kayak gimana ya. Hadir fatimah rahimahumullah
Yang pertama adalah circle yang bisa menjaga iman dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana milih teman-teman yang taat, ya. Bagaimana milih teman-teman yang akhlaknya, ya. Bagaimana milih teman-teman yang komitmen dengan nilai-nilai Islam yang kayak begitu. Ya. Ini yang namanya kemudian circle surgawi. Bagaimana ketika kemudian kita berteman sama-sama untuk kemudian hadirin rahimahumullah nambah keimanan dan ibadah kita. Misalkan, mohon maaf, ini dari sekian yang hadir, frekuensi ibadah mahdhah kepada Allah dengan ibadah sosialnya beda-beda. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi kalau diajak kita nengok bapak aduh ini pada kaki pada ini pada kaki. Ada yang begitu, ya. Jadi ibadahnya itu kadang frekuensinya tidak sama tadi saya katakan. Cuma hadirin rahimakumullah, yang penting adalah bagaimana kita nyari teman yang bisa ningkatin iman kita, bisa ningkatin ibadah kita. Ini circle surgawi. Yang kedua, circle yang bisa menjaga adab, yang bisa menjaga akhlak kita. Bukan circle yang tadi saya katakan akhirnya tanpa kita sadari kita jadi melakukan sesuatu yang haram. Bukan circle yang kemudian akhirnya membuat kita membenarkan daripada kesalahan kita. Tapi circle yang kemudian bisa menjaga adab, bagaimana menjaga akhlak, bagaimana hadirin rahimahumullah kesopanannya, menghormatinya, bagaimana menghargai teman. Itu kita cari circle yang kayak begitu. Yang ketiga, circle yang surgawi itu adalah circle yang bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Mohon maaf, hadirin rahimahumullah, kalau di Bogor itu saya dengan istri berpikiran nih, anak-anak yatim udah apalagi kita garap sekarang namanya pesantren lansia. Jadi hadirin rahimahumullah, di beberapa tempat namanya pesantren usia emas. Nah, hadirin rahimakumullah, itu kalau duduk sama emak-emak yang sudah lanjut usia, itu dari umur 55 atau 60, ada yang paling tua itu 85. Nah, itu kalau duduk sama mereka yang diobrolin dua. Kalau nggak tentang cucu, kalau nggak yang keduanya tentang penyakit. Gitu. Sama semburannya lah, ada bungenya lah. Nah, hadirin rahimakumullah, kadang ada yang kemudian curhat. Anaknya gak pernah datang, anaknya dibilangin marah-marah. Nah itu kemudian saya suka dengar tuh, ada juga temen yang ngasih masukan, ya biarin, anak juga gak selalu harus didikte. Nah jadi ada sharing pengalaman. Cari circle yang kayak begitu. Mohon maaf, mungkin ada kemudian bagaimana kita hadapin menantu. Zaman dulu, ya Allah, yang namanya menantu takut sama mertua. Sekarang, hadirin rahimahumullah. Nah, dengan circle ini kita jadi bisa bagi pengalaman. Oh, begitu caranya. Dia nggak demen kalau diginiin, dan lain sebagainya. Contoh cara ngurus cucu saja, wah, beda zaman kita dulu dengan mantu kita sekarang ngurusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi circle yang kemudian kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ini saya keinginan juga dan sudah saya bilang ke beberapa instansi, bikin training atau pesantren kilat untuk calon pensiunan. Kenapa? Bapak Ibu Subhanahu rahmati, saya dapati, tapi di dalam arif sih kayaknya enggak ya. Saya dapati bahwa orang kalau udah habis pensiun itu bingung mau ngapain. Dan ketika dia usia pensiun, itu di kantor biasanya punya jabatan. Ketika pensiun cuma ketemu sama istrinya, jagoan di rumah. Di kantor telunjuknya dulu, wah sakti bener. Begini teh, ambil ini di rumah, yang jadi ratu dia. Jagoan sama jagoan begini, ini sering ribut. Maka itu hadirin rahimahumullah, perlu sedikit training. Yang udah MPP itu masa purnabakti itu udah mulai kita bikin training. Kenapa? Karena biasanya ketika masih aktif nggak ke masjid.
Ketika kemudian pensiun bingung mau aktif di RT, di RW, nggak pernah aktif sebelumnya, malu. Ya. Mau ke masjid duduk di pojokan, kagak ada yang negur, kagak ada yang nyolek, laluannya kagak ngedeketin. Nah, ya. Udah gitu pengurus masjidnya nggak respect katanya. Bapak, apa kabar gitu. Bahkan kadang ada yang kemudian jalan, baru kelihatan. Begitu langsung, wah malu apa mau masjid lagi. Nah ini perlu ada training yang mentalnya kemudian kuat. Bapak-bapak yang udah pensiunan ngerasain bahwa enaknya pensiun atau wah kita vlognya itu paling sebulan 2 bulan. Habis pensiun, wah rumah anak yang dapat 3 bulan mulai bingung melihat orang tiap pagi keluar, karena itu sudah jadi rutinitas sekian puluh tahun. Tiba-tiba setelah saya katakan sebulan 2 bulan sih masih enak ya, bacain WA, ngaji, habis 3 bulan istri udah mulai bunyi, ngapain sih mas? Ya, ngapain kan, kesono kayak kemarin kan di rumah aja cuma ukur tidur. Udah mulai ya. Aduh kalau tadi rahimahumullah, jadi berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya itu sebelum pensiun kira-kira 3 tahunan itu udah mulai ke masjid, udah mulai kenal sama tetangga, udah mulai kenal sama orang-orang di masjid. Jadi ketika habis pensiun masuk udah gak kaget. Mau coba usaha, nah biasa kantoran mau coba usaha, ketipu. Banyak ketipunya. Karena kata Imam rahimahumullah, maka yang ketiga circle surgawi itu adalah yang kita bisa berbagi pengalaman. Atau yang terakhir ini, circle yang bisa menginspirasi. Kadang nggak secara langsung dalam satu circle itu kasih nasihat. Saya katakan tadi. Tapi bagaimana dengan satu circle itu kemudian jadi menginspirasi? Apa contohnya Bu? Ketika kita ngobrol, cerita, anak cucunya begini. Oh, saya pengen bilang deh sama anak saya, biar cucu saya juga belajar Quran, benar juga ya. Kalau dunia doang, ya. Jadi bisa menginspirasi. Hadis kata Imam rahimahumullah. Ya. Tadi saya katakan ketika dalam ngobrol gak kerasa. Ada seorang bapak cerita, alhamdulillah kemarin cucu saya baru habis wisuda. Sekarang kan bapak ibu, ya, wisuda itu bukan orang yang kuliah, TK aja wisuda. Jangan pada sombong. Wisuda, TK wisuda. Dulu orang 30 juz baru kemudian wisuda, sekarang 1 juz aja wisuda. Sertifikat itu bukan sertifikat 30 juz, ada yang 1 juz. Nah, lagi cerita begitu, oh iya juga ya. Bagaimana kemudian ada hotel rahimahullah, cucu saya pengen begini. Jadi menginspirasi. Bagaimana circle yang bisa menginspirasi? Kita lihat misalnya, ya, oh, dia ternyata subhanallah ya rajin ke masjidnya. Nah, itu hotel rahimahullah kita lihat. Fudail bin Iyad mengatakan nazarul mu'min lil mu'min yajlul qalb. Bagaimana seorang mukmin melihat mukmin yang lainnya itu bisa membuat hati mengkilat. Artinya apa? Ketika dia lihat temannya yang lain ibadahnya rajin, akur sama istrinya, akur sama suaminya, ya Allah. Hadis Imam rahimahumullah, bagaimana kemudian ini bisa menginspirasi. Makanya kata di sini saya katakan bahwa ya, ketika memandang orang yang soleh itu hati bisa kemudian semangat lagi. Orang itu nggak kasih nasihat cuma ketika kemudian diperhatiin, oh si bapak anu udah soft pertama aja, besok datang lebih awal ternyata udah ada lagi. Ya. Nah itu Imam rahimahumullah, ini ada satu slide saya tambahkan. Walaupun kita sudah mencari circle yang surgawi, cari teman misalkan di masjid, cari teman ibu-ibu misalkan yang di majelis taklim, tapi jangan lupa tetap kita sisakan yang namanya sabar. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi di ayat 28. Bagaimana Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah engkau
bersama orang-orang yang mengajak kepada Tuhannya, ya. Baik dari pagi sampai petang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang dakwah dari pagi sampai sore. Atau makna yang kedua, orang dari pagi sampai sore doa kepada Allah. Soleh nggak orang ini? Soleh orang ini. Tapi Allah awali dengan kata-kata apa? Wasbir, bersabarlah. Kenapa? Walaupun kita nyari teman yang circle surgawi, tetap ada kekurangannya. Bagaimana Hadir Khotaliman rahimahumullah, orangnya royal, bagaimana sering membantu, sering nyumbang, tapi kadang kurang disiplin sama waktu. Kita janjian jam 7, udah di mana Mas? OTW, ternyata baru kunci pintu udah OTW. Perlu sabar. Kenapa? Hadir Khotaliman rahimahumullah, manusia nggak ada yang sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna. Ada orangnya baik, rajin. Kalau pakai baju buat ibu, kadang kita lihat, ya Allah udah umur segini, pakai baju warna-warni, pakai sepatunya sepatu olahraga yang mencerahkan, kaos kakinya belang-belang. Ya tapi kita harus sabar. Hadir Khotaliman rahimahumullah. Jadi walaupun kita cari circle surgawi, tapi tetap harus sabar. Kenapa? Gak ada manusia yang sempurna. Kata-kata Fudail bin Iyad yang tadi saya tambahkan, beliau mengatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang nyari teman tanpa cacat, dia akan kekal dalam kesendirian. Orang nyari teman yang ada kurangnya, dia nggak ada teman. Coba lihat. Ada orang yang rajin ke masjid, ada orang yang suka membantu. Mohon maaf, karena kalau ada masalah duit, rada begini. Itu kekurangan dia. Ada orang yang kalau kita cerita mesti ada program uang menyumbang, tapi kalau janjian rapat kemana dia? Ada yang begitu. Jadi Hadir Khotaliman rahimahumullah, orang ada kurangnya. Kalau orang cuma nyari kurangnya, maka dia gak akan punya teman. Dia gak akan punya teman. Bapak Ibu Rasulullah rahmati, mohon maaf. Ini Bapak Ibu yang masih suami istri, artinya istri atau suaminya belum ada yang meninggal, bisa bertahan nikah sampai seusia ini, kenapa? Sabar. Bapak Ibu Rasulullah rahmati, minggu kemarin, pekan kemarin, satu Ahad itu subhanallah. Hari Sabtu ada 3 kawinan, hari Ahad bahkan ada 4. Dalam salah satu nasihat pernikahan, saya mengatakan kepada kedua mempelai, Mas, nanti setelah akad nikah, kalau memang tinggalnya tidak bersama bunda, tidak tinggal dengan mertua, pesan Ustaz adalah bawa kopernya 10. Satu koper isinya baju, 9 koper isinya sabar. Malam pertama tidur sama suami, ngorok. Buka koper sabar itu nggak bisa tidur. Pagi ketika makan bareng dengan suami, makannya gembul, banyak banget. Makan apa sih kok Mas? Wah, luar biasa. Ada Khotaliman rahimahumullah yang bikin kita bertahan nikah sampai sekarang, sabar. Kenapa? Karena setan sudah membisikkan berulang kali di dalam otak kita. Udah deh, pulangin aja. Udah minta pulang dan lain sebagainya. Jadi Hadir Khotaliman rahimahumullah, orang yang nyari teman tanpa cacat, maka dia akan kekal. Baik. Yang terakhir adalah apa manfaat dari circle surgawi? Yang pertama manfaatnya adalah bisa saling mengingatkan. Sahabat Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Abu Darda ini rajin beribadah, ya. Sampai Hadir Khotaliman rahimahumullah, istrinya itu dilalaikan oleh beliau. Suatu hari sahabat Salman itu nginep di rumah sahabat Abu Darda. Malam itu ketika Abu Darda ingin sholat malam, ditahan sama sahabat Salman. Jangan sekarang, tidur aja dulu. Tidur di sahabat Abu Darda. Bangun lagi, mau sholat, kata sahabat Salman, jangan sekarang, tidur dulu. Ketika kemudian bangun lagi, baru dipersilakan.
Besok paginya ditanya, kenapa engkau 2 kali melarang aku? Kata sahabat Salman, inna li rabbika 'alaika haqq wa li badanika 'alaika haqq wa li zawjika 'alaika haqq wa a'imul ladzi haqqin haqqo. Tuhanmu punya hak, istrimu punya hak, dirimu punya hak buat istirahat, maka berikanlah masing-masing haknya. Dia gak puas, ya. Dia nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sahabat Salman pernah mengatakan bahwa Allah punya hak, istriku punya hak, jiwaku dan badanku punya hak, dan katanya masing-masing diberikan haknya. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi SAW, Salmanu benar. Salman itu benar. Jadi hadirin rahimakumullah, lihat bagaimana sahabat Salman menasehati kepada sahabat Abu Darda. Jadi manfaat kita punya circle surgawi adalah kita bisa saling menasehati. Yang kedua, manfaat circle surgawi adalah kita bisa mendapatkan doa. Ini hadisnya cukup panjang, tapi intinya adalah ada seseorang yang dia pengen berangkat haji. Maka jumpa dengan seorang, ya, ini istrinya Abu Darda, dan kemudian beliau cerita, Nabi SAW bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Ketika seseorang itu mendoakan kepada orang lain, maka akan dikabulkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Allah akan hadirkan malaikat, dan malaikat akan mengatakan amin walaka mithluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan bagimu seperti yang kau sampaikan untuk saudara. Jadi hadirin rahimakumullah, di sini kembali bahwa ketika kita punya circle surgawi, ini kita bisa mendapatkan doa dari teman kita. Hadirin rahimakumullah, apalagi ketika kita tasyahud, tidakkah kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini dikatakan fa innakum idza qultumuha asabat kulli abdin salihin fis samai wal ardh. Ketika kita mengucapkan wa ala ibadillahis shalihin, dijelaskan dalam hadis, maka itu akan mencakup seluruh hamba Allah yang saleh, baik yang ada di langit maupun di bumi. Yang terakhir, manfaat daripada circle surgawi, dikumpulkan satu surga. Hadirin rahimakumullah, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, bagaimana ada seseorang yang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada orang yang depan dengan satu masyarakat tapi tidak pernah ketemu. Misalkan kita cinta dengan para sahabat, kita cinta dengan para ulama, tapi kita nggak pernah ketemu. Kita pernah dengar Buya Hamka, kita pernah dengar bagaimana ulama-ulama dulu, ya, Haji Saifuddin Amsori, Syekh Muhtaqi, bagaimana ulama-ulama, ya. Kita cuma dengar bagaimana keteguhan mereka, nggak pernah ketemu, ya. Maka Nabi SAW katakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka ketika kita satu circle, bagaimana kita dekat dengan dia, bagaimana kita berteman dengan dia, maka kalau bertemannya dengan orang yang soleh, Allah akan kumpulkan di surga. Hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi kembali bahwa bagaimana, ya, circle ini sangat-sangat penting, ya. Yang anak-anak muda, Ustadz sarankan coba cari circle yang baik. Karena kenapa? Ini akan sangat berpengaruh. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa kalau anak kita itu nggak keluar rumah, atau kalau bapak mungkin cucu, ya, maka itu mereka bukan nggak bergaul. Generasi sekarang ini dikenal dengan generasi apa sekarang? Generasi Z atau generasi apa? Itu ada hotel. Jadi milenial itu anak kita. Anak dari generasi milenial itu generasi Z, yang mereka dari sebelum lahir saja orang tuanya sudah kenal dengan gadget. Itu hadirin rahimahumullah, jangan dikira mereka nggak bergaul.
mereka dalam kamar, maaf, ini yang sering disebut dengan generasi rebahan. Ada makan juga kadang sambil makan dari semua didengerin, podcast didengerin, berita didengerin, subhanallah, ya. Tapi jangan salah, mereka bukan nggak bergaul. Justru mereka bergaulnya lebih luas dari kita. Temannya itu kadang seantero dunia. Ya. Dia ada temannya orang mana, maka pesan Ustaz adalah jaga circle kami. Karena bertemannya itu begitu luasnya, kadang orang tua nggak kenal, orang tua nggak mantau, maka perlu cari circle yang surga. Kalau zaman kita kecil dulu kelihatan, ya teman, anak saya anak RT 9, kita tahu sekarang udah nggak ada RT baru, kita nggak tahu ada temannya mana. Ya. Jadi hanya khotbah rahimahumullah, mereka bergaul juga. Cuma perlu kemudian Ustaz ingatkan, cari circle yang surga. Putra saya akan nikah pada bulan Januari. Itu kalau anak sekarang berpesan, nanti abang minta abang mengundang teman ya. Emang kenapa? Abang sering lihat kalau teman-teman Abi, kalau anaknya nikah yang diundang teman ayahnya. Teman anaknya mana? Anak sekarang udah mulai protes gitu. Coba deh perhatiin, saya juga mikir dia juga ya. Coba kalau misalnya kita nikahin anak yang diundang tuh teman kita, teman kajian, dan teman anaknya. Anak sekarang udah mulai protes. Hanya khotbah rahimahumullah, jadi cari circle yang surga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu ada tanya jawab atau cukup. Cukup, Bapak Ibu Allah rahmati. Insya Allah saya mengingatkan, Ramadan tidak lama lagi. Ya. Kurang dari 100 hari. Kalau nanti kita lihat rupiahnya, maka sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 Maret. Jadi bulan Ramadan dan bulan Hijriah makin maju. Ya. Ramadan sekarang tanggal 2 atau 3 Maret, berarti tahun berikutnya itu di bulan Februari. Makanya nanti ada 1 tahun yang musim hajian 2 kali. Tahun 2027. Di awal 2027 Zulhijjah musim hajian, di akhir juga hajian. Ya. Ini saya tahu kan orang BPKH udah mulai punya gimana ngambil dana itunya ya. Nah, itu kan perlu dicairkan. Berarti setahun 2 kali, buahnya bingung mereka. Ya. Nah, tapi kalau buat Ustaz benar kan lebih bikin 2 kali. Ya, kan kaidah dalam bahasa Arab begitu. Musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Ya. Musibah bagi suatu kaum, bagi yang lainnya adalah kenikmatan. Ya. Yang sakit, ada sakit bilang dokter kan dibahas banyak panas ya, banyak puasa. Orang panas, ada yang depan siapa? Tukang es. Nah, ya. Coba kalau hujan sekarang pada dia tukang es ya. Jadi kembali adalah waktu 5 saya menginginkan persiapkan apa yang mau kita lakukan di bulan Ramadan ya, baik itu dari peningkatan amal, sedekah dan lain sebagainya. Baik, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la